Sosok AKBP Ari Cahyanugraha kini jadi sorotan. Kehadirannya sebagai salah satu saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Brigjen Hendra Kurniawan perihal perintangan penyidikan kasus Yosua beberapa hari lalu di depan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuai banyak perdebatan. Selain munculnya fakta-fakta baru tentang hubungan AKBP Ari dengan sosok Ferdy Sambo, dalam persidangan tersebut juga terdapat beberapa kejanggalan dalam kesaksian AKBP Ari hingga sempat terjadi adu argumen dengan Brigjen Hendra Kurniawan mengenai perintah Sambo tentang pengamanan CCTV di sekitaran rumah dinas Ferdy Sambo. Dianggap sebagai salah satu saksi kunci dalam kasus kematian Brigadir J. Berikut 7 fakta hingga perjalanan karir seorang AKBP Ari Cahyanugraha. Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Pendidikan. Berasal dari Balikpapan, Ari Cahyanugraha atau yang lebih dikenal dengan julukan Acai merupakan lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 2004. Seolah tak puas dengan pencapaian yang dimiliki. Setelah lulus dari Akpol, ia juga berhasil mendapat gelar sarjana hukum di Universitas Trisakti. Jejak karir. Sebenarnya, setelah lulus dari Akpol, Ari Cahyanugraha sudah terjun ke dunia kepolisian. Namun, namanya mulai tenar saat menjabat sebagai Kapolsek Kelapa Gading pada Agustus 2015 lalu. Setelah itu, di tahun 2016, ia diangkat menjadi Kapolres Jakarta Utara. Karirnya semakin naik setelah dipilih menjadi Kanit 2 Subdit 4 di Treskrim Polda Metro Jaya, hingga sempat dinas di wilayah hukum Kalimantan Timur. Tak berselang beberapa tahun, ia kemudian mencapai posisi tertinggi dalam karir setelah dipromosikan menjadi Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Hingga kini dimutasi sebagai Yanma Polri. Kasus yang ditangani. Selama kiprahnya sebagai anggota kepolisian, AKBP Ari Cahyanugraha pernah menangani beberapa kasus di negeri ini. Seperti pada saat dirinya menjabat Kapolsek Metro Kelapa Gading, Jakarta Utara tahun 2016, di mana ia sempat menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan artis Saiful Jamil. Kasus yang berakhir dengan pidana kurungan terhadap saudara Saiful Jamil itu berdampak banyak bagi seorang AKBP Ari, mengingat dia kerap disorot media hingga dijuluki polisi ganteng dan sempat membuat beberapa selebriti terpesona akan ketampanannya. Penghargaan. Pada tahun 2017, AKBP Ari Cahyanugraha bersama Kombes Pol Heri Heriawan dan Kombes Pol Helmi Santika mewakili 64 anggota Polri lainnya yang meraih penghargaan dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) karena berhasil dalam misi penyelamatan warga negara Malaysia korban penculikan yang disekap di Kota Batam. Tak hanya itu saja, setahun berselang, ia lagi-lagi meraih penghargaan langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan Acai dalam mengungkap kasus sabu sebanyak 1,8 ton di perairan Anambas, Kepri, dan 240 kg sabu di Dadap, Tangerang. Keluarga. Menilik dari akun Facebook pribadinya @aricahya82, AKBP Acai ternyata sudah menikah dan memiliki anak. Ia juga kerap memamerkan kebersamaan dengan istri cantiknya di medsosnya. Bahkan, unggahan tersebut juga sempat dikomentari oleh seorang Krisna Murti. Meskipun begitu, hingga kini masih belum diketahui secara pasti identitas lengkap siapa nama istri dan anaknya. Kekayaan. Mengambil dari berbagai sumber serta menilik dari situs LHKPN, kekayaan AKBP Acai belum diketahui karena tidak ada data valid yang tersaji dalam situs KPK tersebut. Namun, kalau dilihat dari jabatan yang dia emban selama ini, kekayaan AKBP Acai bisa mencapai angka miliaran rupiah. Kontroversi.
setelah sempat menjalani masa kurungan per 9 September 2022 karena dugaan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus Brigadir J, AKBP Acai kini kembali menjadi bahan perbincangan setelah kesaksiannya dalam persidangan kasus Brigadir J pada 27 Oktober lalu. Beberapa fakta menarik muncul dalam pernyataannya di depan Dewan Hakim. Yang pertama, kesaksiannya saat berada di TKP usai kejadian perkara, kala ia diperintah FS untuk mengangkat jenazah saat ambulans tiba dan tandu Save and Rescue telah diturunkan, hingga pengakuannya tentang ekspresi Baradae yang nampak tenang usai menembak Yosua, yang bertolak belakang dengan ekspresi Baradae saat rekonstruksi. Poin kedua, saat Acai dituding bohong tentang keberadaan CCTV di lingkungan serta rumah dinas FS di Kompleks Duren 3. Meskipun sempat berdalih tidak tahu, tapi ujung-ujungnya Acai terkecoh dengan pertanyaan hakim dan terpaksa mengakui kalau ia tahu tentang CCTV yang berada di rumah tetangga FS dan pernah menyambangi komplek tersebut sebelum 8 Juli 2022. Poin ketiga, yakni saat Acai beradu kesaksian dengan Brigjen Hendra. Intinya, Brigjen Hendra menyebut kalau Acai tahu akan perintah Sambo untuk mengotak-atik CCTV Duren 3 karena keduanya sempat melakukan panggilan via telepon saat Acai ada di Bali sehari setelah kejadian perkara. Di lain pihak, AKBP Acai membantah dan tidak tahu akan perintah tersebut. Ia beralasan kalau saat panggilan suara dengan Hendra, sinyal sedang jelek karena berada di tol laut sehingga suara tak terdengar jelas. Poin terakhir atau keempat, ialah Acai mengaku kalau ia pernah menjadi anggota dari Satgasus Merah Putih yang dibawahi FS. Namun, ia membantah kalau dirinya yang menjadi petugas CCTV di kasus KM50 yang tewaskan 6 anggota Laskar FPI. AKBP Acai memang tidak sepenuhnya lolos dari jerat kasus ini. Tapi, hukuman yang dia terima menurut para ahli akan lebih ringan karena tak akan ikut terseret ke dalam jeruji besi. Nah, setelah nantinya hakim memutuskan hukuman ringan untuknya, kira-kira menurut kalian, bagaimana karir AKBP Acai di masa depan? Apakah akan tetap moncer atau malah jalan di tempat seperti sosok Krisnamurti? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!